Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, bisa berkumpul di masjid kita tercinta. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan mudah-mudahan yang hadir di majelis ini diberikan kesehatan oleh Allah, dengan berkah majelis ilmu, hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah, rezeki kita dilancarkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni, utang-utang kita lunas semuanya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini pembahasan kita adalah melanjutkan kajian sebelumnya. Kalau kajian sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tentang cara solat, mulai dari niat takbiratul ihram terus sampai salam. Nah, sekarang kelanjutannya adalah amalan-amalan apa yang biasa kita kerjakan sebelum dan sesudah solat. Salah satunya biasanya sebelum solat ada yang pujian, setelah solat biasanya ada yang bersalam-salaman, setelah solat biasanya imam ada yang menghadap ke makmum, ada yang menghadap ke utara. Nah, itu nanti akan dibahas. Kalau seandainya menghadap ke makmum itu kapan? Kalau seandainya menghadap ke utara itu kapan waktunya? Apa langsung setelah salam langsung menghadap ke utara atau ada waktunya? Nah, itu semuanya ada waktunya, ada ilmunya juga. Ini yang akan kita bahas semuanya. Nanti setelah kita membahas amalan-amalan sebelum dan sesudah solat, nanti ada pembahasan lagi tentang jenis-jenis solat. Ada solat tahajud, bagaimana kalau misalkan kita tidurnya di waktu maghrib, bangunnya jam 8 malam, habis itu solat isya, kemudian solat sunnah ba'diyah, habis itu langsung tahajud, apakah itu dinamakan tahajud? Ada lagi yang kadang-kadang bertanya, Ustadz saya enggak tidur semalam suntuk begadang, apakah saya boleh solat tahajud? Nah, itu nanti ada pembahasannya. Bagaimana dengan solat tasbih, dengan solat khauf, jenis-jenis solat semuanya nanti akan kita bahas semuanya. Mudah-mudahan nanti istiqomah semuanya, amin ya rabbal alamin. Nah, pembahasan kita pertama adalah tentang salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum solat, itu ada doa antara azan dan iqamah. Dalam sebuah hadis dikatakan ad-du'a bainal azani wal iqamati mustajabun. Doa yang dibaca antara azan dan iqamah itu mustajab. Mustajab ini artinya dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi mengatakan fad'u, maka berdoalah kalian di antara azan dan iqamah. Makanya azan dan iqamah itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita antara azan dan iqamah menggunakan waktu itu dengan hal yang sia-sia. Misalkan ngobrol dengan temannya, misalkan nongkrong masih di luar. Jangan, tapi kita gunakan untuk berdoa. Terkadang ada yang bertanya, Ustadz mana yang harus didahulukan? Apakah saya harus sholat atau doa langsung? Ya, kita lakukan sunnah-sunnahnya. Ketika masuk masjid ada salah satu sunnah, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Juga di antara azan dan iqamah ada sunnah juga, sholat sunnah qabliyah. Dan yang perlu kita ketahui, sholat sunnah itu di dalamnya itu mengandung beberapa amalan yang utama. Di dalam sholat itu ada amalan yang utama, yaitu membaca Al-Quran. Itu ada di dalam sholat. Fatihah, surat pendek, potongan ayat yang dibaca dalam Al-Quran, itu Al-Quran. Di dalam sholat juga ada bacaan sholawat. Sholawat itu adalah amalan yang utama, ya, ketika syahadat. Di dalam sholat ada amalan yang utama lagi, zikir di dalamnya ada. Di dalam sholat juga ada doa. Jadi beberapa amalan utama itu terkumpul dalam sholat. Maka dulukan sholat, kita sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, baru kemudian kalau ada sisa langsung angkat tangannya berdoa kepada Allah sebagaimana yang dianjurkan. Fad'u, berdoalah antara azan dan iqamah. Salah satu bentuk doa yang bisa kita amalkan antara azan dan iqamah, ketika selesai mendengar azan, la ilaha illallah, angkat tangannya membaca doa setelah azan. Monggo bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma rabba hadihid da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadinil wasilatah wal fadilah wasyarafah wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'adhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Tapi jangan lupa selesai azan la ilaha illallah, jangan langsung
Allahumma rabb hadhihi. Jangan, biasakan ketika kita berdoa awali dengan hamdalah dan solawat, karena hamdalah dan solawat itu yang nanti akan mengantarkan doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit itu terbuka langsung dengan berkah hamdalah dan solawat. Makanya langsung diangkat, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah, dan seterusnya. Makanya dalam sebuah kitab dikatakan, kitab Syarah Al-Mahalli, wa yusannu likullin minal muadzini wa sami'ihi, disunnahkan untuk setiap muadzin dan orang yang mendengar azan, ayyusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pertama disunnahkan ya bagi muadzin dan yang mendengar azan itu solawat. Makanya hamdalah, solawat itu sudah mendapatkan kesunahan. Li hadis Muslim, karena ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Jadi kalau kita mendengar orang yang azan, ikuti apa yang disebutkan oleh orang yang azan itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sesuai dengan apa yang dikumandangkan oleh muadzin, kecuali di lafaz hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. As-salatu khairum minan naum. Apa jawabannya? Shadaqta wa bararta. Benar kamu, baik kamu. Kecuali itu baru kita ganti jawabannya dengan itu. Begitu juga ketika selesai azan, kita bersolawat, baru dilanjutkan sesuai dengan doa yang tadi saya contohkan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, dan seterusnya. Nah, ini salah satu amalan yang bisa kita kerjakan antara azan dan iqamah. Sebelum kita masuk ke amalan yang lain, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Jangan melotot semuanya, bertanya ya. Saya jadi takut kalau seperti ini. Azan itu doanya gimana, Mas? Hah? Sebelum azan itu, ini tuntunannya seperti apa sebelum azan? Ya, bagi muadzin. Sebelum azan, tuntunannya itu seperti apa? Apakah ada doanya? Kalau di kampung-kampung seperti di tempat saya, itu biasanya didahului dengan sholawat. Apakah wajib seperti itu? Enggak wajib. Cuma ada sunnah-sunnah yang bisa dilakukan oleh muadzin sebelum berazan, sebelum melakukan azan, wudhu terlebih dahulu. Meskipun kalau kita azan tanpa berwudhu itu juga sah-sah saja. Jadi amalan yang bisa kita lakukan, nanti akan ada pembahasan lagi ya tentang azan dan iqamah. Azan dan iqamah itu bagaimana kalau misalkan kita azan dalam keadaan junub, ya, iqamah dalam keadaan tidak berwudhu dan lain sebagainya, itu akan ada pembahasan. Yang bisa kita lakukan pertama ya seperti berwudu terlebih dahulu ya. Terus habis itu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Kalau kita mau melakukan sesuatu kebaikan, awali dengan basmalah. Tapi tidak perlu dikeraskan di mic-nya. Bismillah cukup disirkan baru azan. Mau diawali sholawat, monggo silahkan ya. Yang penting jangan sampai mengubah lafaz-lafaz azan. Begitu juga ketika menguburkan jenazah ya. Nanti ada pembahasannya juga, bagaimana kalau azan ketika kita menguburkan jenazah terus ada yang mengubah lafaz ya hayya 'alas shalah itu diubah. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nanti ada pembahasannya di waktu bab pembahasan azan dan iqamah. Monggo, ada pertanyaan yang lain tentang doa antara azan dan iqamah? Bagaimana kalau misalkan diisi dengan pujian-pujian? Oke, sekalian kita bahas tentang bab pujian. Sebenarnya ada tuntunannya apa enggak tentang masalah pujian, seperti yang saya lihat tadi ya, 2 menit sebelum iqamah ya, tadi kan ada pujian. Itu sebenarnya bagaimana hukumnya? Nah, ini sebenarnya ada sebuah hadis. An Sa'id bin al-Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib berkata, marra Umar bi Hasan bin Thabit. Suatu ketika
Sayyidina Umar itu berjalan melalui Hasan bin Thabit wa huwa yunshidu fil masjid, yang mana Hasan bin Thabit ini sedang bersair, ya, menyenandungkan sesuatu di dalam masjid. Kalau istilahnya di bahasa Jawanya itu sedang pujian di dalam masjid. Falahadha ilaihi, namanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orangnya sangat keras. Ditegur Hasan bin Thabit ini, ngapain kamu kok malah nyanyi-nyanyi bersair di dalam masjid? Hasan bin Thabit gak terima, langsung berkata, qad ansantu wa fihi man huwa khairun minka. Hei Umar, tahukah kamu, saya ini pernah bersair di dalam masjid, di mana di dalam masjid ini ada orang yang lebih mulia dari kamu, yaitu Nabi Muhammad. Loh, kenapa kamu kok malah melarang-melarang? Kemudian Hasan bin Thabit melirik kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, kamu saksinya kan? Pada waktu itu kejadiannya ada Rasulullah dan saya bersair. Abu Hurairah juga membenarkan, ya. Maka akhirnya hadis ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang pujian, yang membolehkan pujian di dalam masjid. Apalagi ada dari pendapat-pendapat ulama, misalkan di dalam kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, dikatakan wa ammas salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun membaca salawat dan salam atas nabi setelah azan, seperti contohnya pujian Allahumma sholli ala sayyidina, ya, Muhammadin tibbil qulubi, baca salawat tibbil qulub, baca salawat ini dan lain sebagainya, atau salawat yang tadi dibaca dan lain sebagainya. Nah, dikatakan di sini akibal azan, setelah azan, faqad sarrahal asyahu bisunniyatihima, sungguh perbuatan itu menjelaskan bahwa hal itu hukumnya sunnah. Itu menurut pendapat guru-guru kami, katanya Syekh Amin Al-Kurdi. Wala yashukku muslimun fi annahuma min akbaril ibadat, dan seorang muslim tidak ragu bahwa membaca salawat dan salam itu termasuk salah satu cabang ibadah yang sangat besar. Wal jahru bihima wa kaunuhuma ala manaratin, adapun yang mengeraskan di atas menara, nah itu juga dikatakan tidak menyebabkan keluar dari hukum sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Cuma kita yang biasanya pujian, terkadang ada orang yang sholat sunnah itu terganggu. Makanya harus bijak masjid itu, ya. Habis azan jangan langsung pujian. La ilaha illallah, duduk langsung Allahumma sholli. Orang yang enggak terbiasa dengan pujian, karena ada pendapat yang mengatakan bid'ah masalahnya, akhirnya terganggu, sholat sunnah enggak khusyuk, akhirnya enggak nyaman sholat di masjid itu. Makanya ambil jalan tengahnya, ya. Dikasih waktu, bagi yang mau sholat silahkan sholat, baru kurang 3 menit 2 menit baru pujian, seperti tadi itu bagus. Jadi kalau sudah terdengar pujian itu menunjukkan kepada jamaah, kurang 2 menit lagi. Nah, kalau sudah biasa istiqomah seperti itu, kurang 2 menit pujian, orang-orang sudah bisa nebak, 2 menit lagi, akhirnya bisa berburu-buru bersegera datang ke masjid. Dan orang yang misalkan dia itu nggak suka pada pujian, harus tahu, nanti 2 menit menjelang azan pasti akan ada pujian, saya harus lebih awal datangnya, sehingga saya ketika sholat sunnah tidak terganggu. Akhirnya aman kalau seperti itu, ya, tidak terjadi gontok-gontokan. Kok enak ini masjidnya NU, mas yang satunya kok enak ini masjidnya Muhammadiyah, akhirnya repot, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi nggak masalah mau pujian, kalau bisa pujian itu diisi dengan yang ada doanya, seperti sholawat, ya. Karena di antara azan dan iqamah kan dianjurkan tadi juga sholawat, atau yang ada mengandung doanya. Kenapa? Karena antara azan dan iqamah dianjurkan juga berdoa. Misalkan doanya Nabi Adam, Rabbana ya Rabbana, terus Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa minal khasirin. Loh, enak, pelan, santai, ya, dinikmati bareng-bareng, apalagi jamaahnya ngikut, enak itu terdengar. Atau istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, apalagi di waktu subuh, enak itu terdengar.
ngantuk, tambah ngantuk. Insyaallah. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan, amalan berikutnya sudah kita bahas bab masalah pujian ya. Yang enggak sepakat pujian, ya sudah, enggak usah nyalah-nyalahkan yang pujian. Yang sepakat dengan pujian, ya sudah harus bijak ya, biar bisa menerima semua jamaah yang berbeda. Jadi jangan langsung setelah azan langsung pujian. Tapi misalnya kurang 2 menit silahkan. Itu untuk menandakan, oh 2 menit lagi akan iqomah.